Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paganusa, salam Caksilat Indonesia. Oke, dulur-dulur semua, kembali lagi dengan saya di Arpans Channel. Nah, pada kesempatan kali ini dulur-dulur semua ya, saya akan mencoba sedikit membahas terkait permasalahan ataupun insiden atau apalah itu yang akhir-akhir ini terjadi dulur-dulur semua ya. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya kemarin di Surabaya luar biasa ramenya. Ini saya kali ini akan membahas ada beberapa yang perlu saya tekankan. Yang pertama terkait aksi yang ada di Surabaya kemarin pada tanggal 7 April kemarin di depan Polrestabes Surabaya. Yang kedua yaitu terkait seperti apa sih pencaksilat ini ke depannya. Ya oke, dulur-dulur semua. Yang pertama yaitu mengenai aksi yang dilakukan oleh dulur-dulur Paganusa yang ada di Surabaya maupun sekitarnya. Kemarin sangat luar biasa banyaknya. Yang pertama saya akan mengucapkan sangat salut sekali dan luar biasa kepada dulur-dulur semua yang meluangkan waktu, yang hadir menyampaikan apa yang perlu disampaikan terkait pengeroyokan anggota Paganusa yang ada di Surabaya. Ya, memang permasalahan itu masih belum selesai dulur-dulur semua ya. Masalah tersebut belum selesai karena pelaku atau oknum yang menjadikan salah satu anggota dari Paganusa, saudara kami itu sampai mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit, itu masih belum ketangkep. Entah ada apa, saya juga masih belum tahu. Yang pastinya saya sangat salut dengan perjuangan dari dulur-dulur Paganusa yang sudah meluangkan waktu ke Surabaya. Ribuan anggota Paganusa ke sana meminta kejelasan, ya, meminta kejelasan dan juga kinerja dari Polri ataupun polisi itu benar-benar cepat, sigap dan lain sebagainya. Karena ya kita ketahui bersama dulur-dulur semua ya, dari anggota Paganusa itu sudah melaporkan beberapa kali ke Polrestabes, tapi sampai saat ini pun masih belum ada kejelasan, belum ada informasi yang lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. Itu yang menjadikan dulur-dulur Paganusa semua ini agak gimana gitu. Kenapa kasus ini tidak kunjung selesai dan ketemu titik terangnya seperti itu. Pelakunya saja sampai saat ini belum ketemu dulur-dulur semua ya. Itu kejadian mulai tanggal 20 Maret sampai sekarang tanggal 8 April. Ya gimana lagi dulur-dulur semua ya. Saya sekali lagi sangat salut dengan dulur-dulur Paganusa yang sudah berbondong-bondong menyampaikan aspirasinya di depan Polrestabes. Sangat salut sekali. Dan juga saya sangat bangga sekali ketika Paganusa mengambil jalur hukum dan tidak melakukan balas dendam atau apa. Ya semoga saja itu tidak terjadi dulur-dulur semua ya. Balas dendam janganlah. Kita proses secara hukum. Mari kita percaya dengan penegak hukum yang bertanggung jawab akan masalah ini. Seperti itu. Dulur-dulur Paganusa sangat luar biasa karena mengambil demonstrasi ataupun aksi untuk menyampaikan aspirasi daripada langsung turun ke jalan dan melakukan balas dendam atau apa. Kita sebenarnya juga tidak mau berkumpul bersama pada waktu ini, apalagi pas waktu COVID ini. Sebenarnya kami tidak mau dulur-dulur semua, tapi ini terpaksa, ini jalan terakhir bagi kami
untuk menyampaikan apa yang ada di benak kami dulu-dulu semua terkait permasalahan pada saudara kami, karena kami juga tidak rela gitu, nyawa dari saudara kami hilang dengan sia-sia dan tanpa ada kejelasan hukum. Seperti itu yang menjadi penyebabnya kenapa kita berbondong-bondong ke sana menyampaikan aspirasinya. Bukan berarti kita tidak taat dengan peraturan yang ada di pemerintah, bukan. Tapi ya itu tadi, ini jalan terakhir. Ya sangat terpaksa karena kemarin beberapa sudah aksi, Mas juga masih belum ada tanggapannya lagi. Ya terpaksa kita mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi. Seperti itu terus semua. Dan yang kedua yaitu pencaksilat kedepannya ini harus seperti apa. Kalau permasalahan-permasalahan seperti ini tetap terus lestari gitu. Harus dibawa kemana citra dari pencaksilat itu? Jangan sampai esensi dari pencaksilat itu hilang, hanya tinggal nama pencaksilat dan jurus-jurusnya saja. Tetapi pendidikan atau esensi yang ada dalam pencaksilat itu hilang. Jangan sampai punah di negeri sendiri. Oke. Ya, kalau pencaksilatnya, jurusnya, dan organisasinya saya yakin tidak akan hilang sampai kapanpun. Tetapi saya tidak bisa menjamin esensi dari pencaksilat tersebut akan hilang atau tidak. Ya karena apa? Permasalahan-permasalahan ini masih terjadi gitu dulur-dulur semua ya. Kita saling serang, kita saling swiping, nyawa dibalas nyawa. Terus sampai kapan kita terus saling serang, saling bunuh-membunuh? Ingat dulur-dulur semua ya, bahwa kita semua mempunyai keluarga, mempunyai kelanjutan hidup. Apa nggak mikir dulur-dulur semua ya, kalau nyawa sekali tebas hilang, 1 nyawa dibalas 10 nyawa, 10 nyawa dibalas 100 nyawa, habis dulur-dulur semua, habis. Kalau seperti ini terus, aduh, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kita. Masyarakat tidak lagi percaya dengan pencaksilat. Apakah mau seperti itu? Saya tidak. Oleh karena itu dulur-dulur semua ya, marilah kita introspeksi mulai dari kita masing-masing. Fanatik boleh, tapi goblok jangan. Beneran dulur-dulur semua ya. Karena kalau kefanatikan ini sudah sampai buta dulur-dulur semua ya. Aduh, ngawur, beneran ngawur. Kalau ketemu dengan organisasi sebelah atau organisasi lain, wah, rasanya kepingin ngajar terus gitu. Padahal dalam pencaksilat apapun saya yakin tidak ada yang mengajarkan hal tersebut. Saya sangat yakin dulur-dulur semua. Karena saya sering diskusi dengan dulur-dulur dari pencaksilat yang lain. Itu tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Semua mengajarkan kebaikan. Hanya saja ada beberapa dari anggota organisasi pencaksilat, nah seperti itu. Ya ini tidak bukan dari PSAT, KSPI atau Pakarunsa saja. Ini keseluruhan. Pasti organisasi pencaksilat mengajarkan kebaikan. Sudah pasti. Kalau buruk itu hanya segelintir dari anggota organisasi pencaksilat tersebut. Jadi bukan sebagian besar ataupun tidak mewakili dari organisasi tersebut. Tetapi yang namanya anggota menyandang lambang dari organisasi tersebut, sedikit banyak organisasi tersebut juga akan tercoreng namanya. Apakah mustahil kita akan berdamai dulu semua? Apakah mustahil kita bisa bergandeng bersama? Kita pasti akan bisa berdamai. Caranya mulai dari kita masing-masing. Mari kita lebih tingkatkan lagi komunikasi yang baik dengan organisasi-organisasi lain
mulai dari kita. Oke, mulai dari kita terlebih dahulu. Setelah itu orang di sekitarmu. Kalau semakin banyak pribadi-pribadi yang paham, yang mindsetnya berubah, ikuti organisasi pencaksilat itu seperti apa, insya Allah semakin sedikit oknum-oknum yang agak kurang pantas itu, dan semuanya akan tahu esensi dari pencaksilat itu apa. Mari kita perbaiki bersama, mulai dari kita masing-masing. Kalau kita jadi pelatih, mari kita didik siswa kita ataupun peserta didik kita ini ke jalur yang lebih positif daripada tanding di jalanan. Arahkan ke tanding ke prestasi seperti itu. Itu juga sangat lebih membanggakan dulu semua, membanggakan keluarganya, lingkungannya, dan juga pastinya organisasinya. Seperti itu. Tetap kalian ajarkan cinta kepada organisasi, pasti dan wajib. Tetapi juga harus ada pengertian-pengertian yang lain, bahwasanya kita hidup bermasyarakat bukan hanya satu organisasi. Karena kita ketika mati pun pasti membutuhkan orang lain. Dan tidak mungkin orang lain itu hanya satu organisasi. Ingat, kita semua bersaudara. Kita anak sebangsa dan setanah air. Mari kita rubah mindset kita dan kita mulai perdamaian dari diri kita masing-masing. Saya Pakar Nusa, saya cinta pencaksilat. Saya tidak ingin punah di negeri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.